Malam itu, aku hanya ingin ditemani menonton TV. Tapi tak kusangka, sesuatu yang sederhana justru membuat jantungku berdebar begitu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu sehat dan dilimpahi keberkahan. Sebelum kita mulai kisah nyata yang satu ini, coba tuliskan di kolom komentar. Kalian sedang menonton dari kota mana? Tante pengen tahu, siapa saja yang masih setia menantikan kisah-kisah malam penuh makna seperti ini. Dan, jangan lupa ya, klik subscribe, tekan tombol like, dan share videonya ke teman-teman kamu. Biar semakin banyak yang bisa belajar dari kisah sederhana, tapi penuh perasaan ini. Karena malam ini, aku akan bercerita tentang sebuah kejadian tak terduga. Ketika seorang wanita yang kesepian meminta tolong pada tetangganya. Dan malam yang biasa berubah menjadi malam yang tak pernah ia lupakan. Namaku Erni. Usia 45 tahun. Sudah 5 tahun aku hidup sendirian di rumah ini. Rumah yang dulu selalu ramai oleh tawa, suara anak kecil, dan aroma masakan dari dapur. Sekarang, yang tersisa hanya keheningan. Suamiku, Bayu, bekerja sebagai pelaut. Sudah 3 tahun, ia tidak pulang. Katanya, kapal tempatnya bekerja sedang berlayar jauh hingga ke Eropa. Aku terbiasa mendengar suaranya hanya lewat panggilan video yang kadang putus di tengah kalimat. Suaranya terdengar lelah, tapi selalu berusaha hangat. Sabar ya, sayang, demi masa depan kita. Aku hanya bisa mengangguk. Meski setelah telepon ditutup, aku sering menatap kosong ke arah pintu. Berharap suatu hari pintu itu terbuka, dan dia benar-benar pulang. Anakku satu-satunya, Indri, kuliah di Jakarta. Gadis itu tumbuh cepat sekali. Rasanya baru kemarin aku mengantarnya ke sekolah. Sekarang sudah jarang pulang, karena tugas dan kegiatan kampus. Kalau video call denganku pun sering buru-buru. Mama nggak usah khawatir. Ya, aku baik-baik aja di sini. Dan seperti itu, setiap kali begitu panggilan berakhir, rumah ini kembali sunyi. Pagi-pagi aku biasanya sibuk di kebun kecil belakang rumah, menyiram bunga anggrek dan mawar yang kutanam bersama almarhum ibu dulu. Setelah itu, aku duduk di teras, menyesap teh hangat, sambil memandangi jalanan kompleks yang perlahan mulai ramai. Tetangga-tetangga sibuk berangkat kerja, anak-anak kecil berlari menuju sekolah. Kadang mereka menyapaku ramah, kadang hanya lewat begitu saja. Aku tersenyum. Meski di dalam hati, aku iri dengan kesibukan mereka. Aku sendiri mengurus usaha kecil peninggalan suamiku, sebuah toko kain batik yang masih berjalan, meski tak seramai dulu. Setiap pagi aku memeriksa pesanan online, mengatur jadwal kurir, dan mencatat keuangan. Rutinitas yang membuatku tetap sibuk, tapi tidak benar-benar mengisi hatiku. Rumah ini besar, berlantai 2, penuh kenangan. Tapi, setiap malam, lampu-lampu yang menyala di tiap ruangan hanya jadi pengingat betapa kosongnya tempat ini tanpa tawa keluarga. Aku sering mematikan sebagian lampu agar terasa lebih hangat, seolah rumah ini tak sebesar itu. Malam hari, kalau rasa sepi datang terlalu kuat, aku menyalakan TV hanya untuk mendengar suara. Kadang aku duduk berjam-jam di ruang tengah, menatap layar tanpa benar-benar memperhatikan apa yang ditayangkan. Sampai suatu malam, lampu ruang tengah tiba-tiba padam, dan rumahku gelap total. Aku menatap bohlam yang mati di langit-langit. Tangga terlalu tinggi. Aku takut memanjat sendiri. Petir sesekali menyambar di luar, membuat jendela bergetar. Dalam hati aku bergumam pelan, aduh, kalau Bayu di rumah, pasti dia yang gantiin. Tapi malam itu, aku benar-benar sendiri. Aku sempat ragu. Tapi akhirnya, memberanikan diri membuka daftar kontak di ponsel. Ada satu nama yang terlintas di pikiranku. Ardi, tetangga di seberang rumah. Pemuda 27 tahun, ramah, sering menyapa kalau aku menyiram bunga pagi-pagi.
Entah kenapa, jariku berhenti di namanya. Aku menghela napas, lalu menekan tombol call. Nada sambung di ponselku terdengar 2 kali sebelum akhirnya dijawab. Hello, Tong Chierni. Suara Ardi terdengar sedikit terkejut. Mungkin heran, kenapa aku menelepon malam-malam begini. Aku mencoba berbicara selembut mungkin, menahan rasa kikuk di dada. Iya, Ardi, maaf ya ganggu, lampu di ruang tengah tante mati, dan kabelnya tinggi banget. Tante nggak berani manjat sendiri. Kamu bisa tolongin sebentar? Beberapa detik hening, lalu terdengar suaranya lagi. Oh, iya tante, nggak apa-apa. Saya kesana sekarang. Aku menghela napas lega setelah panggilan berakhir. Entah kenapa, dada terasa berdebar aneh. Mungkin karena sudah lama sekali aku tidak meminta tolong siapapun. Di luar, hujan belum juga reda. Suaranya semakin deras, mengetuk atap dan kaca jendela. Aku menyiapkan handuk kecil dan sandal di depan pintu, khawatir Ardi kebasahan. Tak lama, suara motor berhenti di depan pagar rumahku. Ketika aku membuka pintu, sosoknya sudah berdiri dengan jas hujan basah menempel di tubuh. Wajahnya terlihat sopan, tapi ada sedikit rasa gugup di matanya. Maaf tante, hujannya deras banget, katanya sambil tersenyum canggung. Aku balas tersenyum. Nggak apa-apa, sini masuk dulu. Tante, udah siapin handuk. Ardi menaruh jas hujannya di gantungan, rambutnya masih basah. Sementara aku menunjukkan arah ruang tengah. Lampunya di situ, bohlamnya kayaknya longgar. Ia mengangguk dan segera naik ke kursi untuk mengecek. Aku berdiri di bawah, memegangi senter agar dia bisa melihat lebih jelas. Cahaya senter menyorot wajahnya yang serius. Dan entah kenapa, aku merasa suasana ini asing tapi hangat. Tak sampai 5 menit, lampu kembali menyala terang. Nah, udah bisa tante, katanya sambil turun. Aku tersenyum lebar. Wah, makasih ya Di. Tante nggak tahu harus gimana tadi kalau nggak kamu datang. Nggak apa-apa tante, cuma ganti bohlam kok, jawabnya sambil tertawa kecil. Aku melihat keluar jendela. Hujan ternyata malah makin deras. Petir sesekali menyambar dengan suara keras. Aku menatapnya pelan. Kayaknya hujannya belum mau berhenti. Nggak usah pulang dulu ya Di, bahaya. Ia sempat ragu. Ya, baik tante, tapi saya duduk sini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sini temani tante nonton TV, biar nggak sepi. Aku menyalakan televisi, tapi hampir tidak fokus pada acara yang tayang. Yang ku dengar hanya suara hujan dan gemuruh petir di luar. Ardi duduk di sofa sebelahku, menjaga jarak sopan. Tapi aku bisa merasakan kecanggungannya. Udah lama kamu kerja di Jakarta, Di? Tanyaku, memecah suasana. Baru 2 tahun, Tante. Capek sih. Tapi ya dinikmati aja. Namanya juga cari pengalaman. Jawabnya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan. Tante, dulu juga gitu. Waktu muda, sering ikut suami pindah-pindah kerja. Sekarang malah sepi. Kalau sendiri di rumah besar begini. Ardi menoleh. Matanya lembut. Tante kuat banget. Saya aja kayaknya nggak betah sendirian. Aku menatapnya sebentar. Kalimat sederhana itu terasa menenangkan. Sudah lama tak ada yang berbicara padaku seperti itu. Entah kenapa, aku merasa malam itu tak lagi sesepi biasanya. TV masih menyala, tapi tak ada satupun dari kami yang benar-benar memperhatikan. Suara hujan deras di luar jauh lebih menarik. Rintiknya terdengar seperti irama yang menenangkan, menutupi keheningan di antara kami. Aku melirik sekilas ke arah Ardi. Ia duduk agak menunduk. Jemarinya memainkan gagang cangkir teh yang belum sempat diminum. Sesekali, matanya menatap ke arahku. Lalu sepat-sepat berpaling. Entah kenapa, sikap kikuknya itu membuatku tersenyum kecil. Kamu nggak takut hujan petir gini? Tanyaku pelan. Dulu iya tante, sekarang malah suka.
Kayak lebih tenang aja kalau dengar suara hujan, jawabnya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk, memahami, tante juga gitu. Hujan itu kadang jadi teman paling jujur. Dia nggak pernah berhenti, walau langit lagi gelap. Ardi terdiam sejenak, lalu menatapku lebih lama. Tante, sering sendirian kayak gini? Aku menarik napas panjang sebelum menjawab, iya, suami tante kerja di laut. Kadang setahun sekali baru bisa pulang. Anakku juga jarang di rumah. Jadi, ya, begini. Tiap malam ditemani suara TV dan teh hangat. Suasana jadi hening lagi. Petir menyambar di kejauhan, membuat bayangan cahaya memantul di wajah Ardi. Aku bisa melihat ada empati di matanya. Sesuatu yang tulus dan hangat. Tante hebat, katanya lirih. Kalau saya di posisi tante, mungkin udah nggak kuat. Aku tersenyum samar. Hidup memang nggak selalu tentang kuat, Di. Kadang, kita cuma perlu terbiasa dengan sepi. Kata-kataku membuat suasana jadi berat sejenak. Ardi meneguk tehnya perlahan, lalu berkata pelan, kalau boleh jujur, saya juga sering ngerasa sepi, tante. Kerja dari pagi sampai malam, pulang ke kos cuma ketemu tembok. Kadang iri lihat keluarga lain kumpul bareng. Aku menatapnya lama. Di balik wajah mudanya, ternyata ada beban yang sama. Kesepian, dua dunia yang berbeda. Tapi malam ini terasa begitu dekat. Hidup di Jakarta keras ya? Tanyaku. Iya, tante. Tapi malam ini, entah kenapa, rasanya ringan. Aku tersenyum hangat. Mungkin karena hujan. Hujan memang suka membuat orang jujur tanpa sadar. Ardi tertawa kecil. Atau mungkin karena ngobrol sama tante juga nyaman. Aku tertegun. Tak tahu harus menjawab apa. Ada kehangatan aneh di dada yang sulit dijelaskan. Bukan cinta, bukan kagum. Hanya rasa dihargai setelah sekian lama dilupakan. TV terus menampilkan cahaya berganti-ganti di wajah kami. Suara hujan menjadi latar lembut, seolah menyembunyikan sesuatu yang tumbuh perlahan di udara malam itu. Perasaan hangat yang seharusnya tak pernah muncul. Suara hujan semakin keras. Rintik yang tadi menenangkan, kini berubah jadi deras dan kasar. Angin berdesir dari celah jendela, membuat tirai berayun pelan. Aku dan Ardi masih duduk di sofa yang sama. Tapi entah kenapa, jarak di antara kami terasa makin dekat. TV masih menyala, tapi gambar di layar tak lagi jelas. Sinyalnya terganggu oleh badai di luar sana. Hanya cahaya biru redup dari layar yang memantul di wajah kami berdua. Petirnya makin sering, tante, kata Ardi pelan. Iya, jawabku sambil memandangi jendela. Tante dari kecil memang takut suara petir. Seakan menjawab ucapanku, cahaya putih menyambar di langit. Guncangannya membuat kaca jendela bergetar keras. Refleks, aku menutup mata dan spontan bersandar ke arah Ardi. Tanganku tanpa sadar menggenggam lengannya erat. Hening, hanya suara hujan yang terdengar dan degup jantungku yang seolah berpacu dengan gemuruh di langit. Aku sadar apa yang kulakukan, tapi tubuhku tak segera bergerak. Beberapa detik kemudian, aku menarik diri perlahan. Wajahku memanas. Aduh, maaf ya, tante kaget. Ardi tersenyum gugup. Nggak apa-apa, tante. Saya juga kaget kok, tapi aku bisa melihat dari raut wajahnya. Pipinya ikut memerah. Kami sama-sama tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi tawa itu justru membuat hening berikutnya terasa lebih panjang, lebih dalam. Kamu nggak apa-apa, tante? Enggak, cuma kaget aja. Dari dulu tante nggak pernah berani kalau sendirian pas hujan besar. Ardi menatapku sebentar, lalu berkata pelan, kalau tante butuh teman ngobrol, gak usah nunggu hujan dulu ya. Aku terdiam. Kalimatnya sederhana, tapi menembus langsung ke hatiku yang lama tertutup. Ada kehangatan yang aneh, tapi menenangkan. Petir kembali terdengar. Tapi kali ini,
aku tidak menutup mata lagi. Entah karena sudah terbiasa, atau karena ada seseorang di sebelahku yang membuatku merasa aman. Kami melanjutkan obrolan kecil tentang hal-hal ringan, tentang masa muda, tentang mimpi yang belum sempat terwujud. Dan tanpa kami sadari, malam makin larut, jam sudah hampir menunjukkan pukul 12. Hujan mulai reda, tapi aku tidak ingin suasana ini berakhir. Tidak malam ini, ketika untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak sendiri. Entah sejak kapan, suara hujan berhenti. Yang tersisa hanya aroma tanah basah yang masuk lewat celah jendela. Dan udara dingin yang lembut menyentuh kulit. Aku baru sadar, jam sudah lewat tengah malam. TV kini menayangkan acara ulang, suaranya pelan, menjadi musik latar bagi dua orang yang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Aku melirik ke arah Ardi. Ia bersandar di sofa, matanya menatap ke arah jendela. Cahaya dari lampu luar menerpa wajahnya, memperlihatkan ekspresi tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. Sebuah perasaan yang mungkin sama dengan yang kurasakan. Tante, katanya tiba-tiba, suaranya pelan. Makasih ya, udah ngajak saya ngobrol. Saya nggak nyangka malam ini bisa sehangat ini. Aku tersenyum samar, menatap secangkir teh yang sudah dingin di tanganku. Tante juga kadang Tuhan kirim teman ngobrol di waktu yang gak disangka-sangka. Kami saling tersenyum. Tidak ada kata lebih, hanya keheningan yang terasa nyaman. Seperti dua orang yang suma-sima paham tanpa perlu menjelaskan. Beberapa menit kemudian, Ardi bangkit dari tempat duduknya. Kayaknya saya pulang dulu, Tante. Udah reda hujannya. Iya, hati-hati ya, Di. Makasih udah datang malam-malam gini. Aku mengantarnya sampai teras. Udara pagi yang dingin mulai terasa. Embun menempel di dedaunan, dan langit perlahan memudar dari hitam ke abu-abu. Ketika ia menyalakan motornya, aku sempat menahannya sebentar. Ardi, iya, Tante, jangan lupa mampir lagi kapan-kapan. Tante masih punya banyak cerita. Iya, tersenyum. Siap, Tante. Dan dalam senyum itu, aku tahu, malam ini tidak akan kulupakan. Motor Ardi menjauh pelan di jalan kompleks yang masih basah. Aku berdiri di depan rumah, menatap bayangannya yang hilang di tikungan. Lalu perlahan, aku menutup pintu, menatap ruang tengah yang kini terang oleh lampu baru, lampu yang tadi padam, tapi kini menyala lebih hangat dari sebelumnya. Aku duduk lagi di sofa, menatap layar TV yang menampilkan berita pagi. Tapi pikiranku melayang jauh. Pada malam hujan, secangkir teh yang dingin, dan seorang pemuda yang tanpa sadar membuatku merasa hidup kembali. Malam sudah berganti pagi. Hujan berhenti, dan cahaya matahari mulai menembus tirai ruang tamu. Cangkir teh yang semalam hangat kini sudah dingin. Tapi entah kenapa, di hatiku masih tersisa kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Aku duduk sendirian, menatap TV yang kini menayangkan berita pagi. Suara hujan sudah tak ada, tapi gema percakapan semalam masih terdengar jelas. Tawa kecil, cerita ringan, dan keheningan yang anehnya terasa nyaman. Ardi mungkin sudah sampai di rumahnya sekarang, tapi aku tahu malam itu akan sulit kulupakan. Bukan karena ada hal besar yang terjadi, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai, didengar, dan tidak sendirian. Kadang, seseorang datang bukan untuk tinggal, tapi sekadar mengingatkan bahwa kita masih punya hati yang bisa merasakan hangatnya perhatian. Kesepian bisa datang bahkan di rumah yang terang dan besar. Tapi seringkali, Tuhan kirim seseorang, bukan untuk mengubah hidup kita, melainkan untuk menunjukkan bahwa kehadiran kecil pun bisa berarti besar. Jangan remehkan sapaan, senyum, atau waktu yang kamu berikan pada orang lain. Karena bisa jadi, bagi mereka,
Itu satu-satunya alasan untuk merasa hidup hari itu.